Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alfitronisa di acara Lentera Kampus. Pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Nah, tentunya akan banyak hal yang kita bahas mengenai Museum Batik Pekalongan dan sejarah batik di Pekalongan. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Alfitronisa dari Lentera Kampus YAIN Pekalongan. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Ayu. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Oke Mbak Ayu, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Ayu dan rekan-rekannya sudah mempersilahkan kami untuk berbincang-bincang di sini. Mbak Ayu sebelumnya boleh menyapa dulu teman-temannya ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, saya pemandu Museum Batik Kota Pekalongan. Langsung saja nih Mbak Ayu, saya pengen tahu, apakah tempat ini sengaja dibangun dulunya untuk museum batik ataukah dulunya pernah menjadi tempat lainnya? Baiklah. Museum Batik Kota Pekalongan ini memang atas keinginan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan untuk didirikan menjadi Museum Batik Kota Pekalongan. Nah, gedung bangunan Museum Batik Kota Pekalongan ini adalah dulunya gedung peninggalan Belanda. Gedung peninggalan Belanda. Iya. Berarti untuk dijadikan museum batik ini pada tahun berapa Mbak Ayu? Pada tahun 1906. 1906. Iya. Pada bangunan pertama ini dulu digunakan sebagai kantor administrasi untuk pabrik gula. Berarti penyimpanan seperti arsip-arsip gitu. Iya betul. Nah, pabrik gulanya ada di Sragi. Oh iya. Nah, kemudian dikuasai oleh Jepang pada tahun itu. Nah, setelah merdeka gedung ini digunakan untuk Balai Kota Pekalongan. Oh iya. Nah bermanfaat banget nih teman-teman belajar sejarah gitu. Nah, kemudian setelah merdeka difungsikan sebagai Balai Kota Pekalongan. Dan pada saat ini sampai sekarang setelah merdeka difungsikan menjadi Museum Batik Kota Pekalongan dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 2006. 12 Juli tahun 2006. Lanjut nih Mbak Ayu. Berarti kalau untuk di Pekalongan sendiri nih berkaitan dengan batik, kapan sih awal mulanya batik itu masuk ke daerah Pekalongan? Nah, awal mulanya batik masuk ke Pekalongan itu pada masa kolonial Belanda, pada masa kependudukan Jepang dan pada masa pasca merdeka sampai dengan setelah merdeka sampai saat ini, sampai saat masa pandemi ini. Sampai saat ini berarti dari dulu awal masuknya itu kira-kira banyak hambatan nggak ya kayaknya Mbak Ayu? Banyak sekali hambatan karena pada zaman dahulu kan masih banyak peperangan juga. Setelah peperangan juga ada banyak kendala-kendala yang kemungkinan perdagangan dahulu tidak seperti perdagangan yang sekarang. Iya. Kalau ini Mbak Ayu untuk di Museum Batik Pekalongan sendiri jenis-jenis batiknya itu ada batik apa aja Mbak Ayu? Ada batik Nusantara, ada batik pedalaman dan juga ada batik pesisiran, ada batik non batik, ada batik kontemporer dan juga batik mancanegara. Iya, ada batik non batik. Ada non batik dan juga ada batik kontemporer dan ada batik mancanegara. Oh, iya. Berarti untuk jenis batiknya sendiri nggak hanya batik yang ada di Pekalongan, tetapi di Pulau Jawa bisa dikatakan seperti itu Mbak Ayu. Iya Mbak Ayu. Terus saya pengen tahu nih Mbak Ayu kan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat awam seperti saya, mengetahui bahwa batik itu adalah sesuatu pakaian. Nah, saya ingin tahu sebenarnya yang dimaknai dengan batik itu kita lihat sebagai suatu pakaian atau dari coraknya. Batik itu adalah budaya tak benda atau warisan manusia yang berasal dari Indonesia dan atau kain selembar kain khusus yang diterapkan oleh malam atau lilin. Malam atau lilin. Iya. Berarti kalau kita sebagai masyarakat menganggap bahwa batik itu ya pakaian itu bisa dikatakan salah atau benar Mbak Ayu? Betul. Nggak ada yang salah juga nggak ada yang betul. Memang batik itu memang budaya tak benda. Tak benda, nggih. Berarti batik merupakan budaya tak benda. Iya.
yang saya tahu kan batik itu kan di pakaian Mbak Ayu, berarti itu budaya benda. Tetapi kenapa kok bisa dikatakan tak benda itu? Berarti bagaimana Mbak Ayu? Karena budaya, karena kan itu warisan budaya. Warisan budaya. Warisan dari manusia yang berasal dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, kalau untuk Mbak Ayu sendiri udah belajar mengenai batik itu dari kapan Mbak Ayu? Saya sedikit. Saya baru saja belajar tentang batik baru sedikit. Awal mulanya apakah Mbak Ayu pernah mungkin kuliah mengambil pendidikan mengenai kebudayaan atau belajar hanya dari mungkin orang-orang tertentu kayak gitu Mbak Ayu? Enggak, saya mengenal batik setelah saya bekerja di Museum Batik Kota Pekalongan. Oh iya, berarti sebelumnya juga saya orang awam. Oke. Berarti belajarnya setelah masuk ke sini baru belajar. Iya. Tetapi nggak ada kata terlambat. Iya. Nah, selanjutnya menurut Mbak Ayu nih, bagaimana pendapat Mbak Ayu mengenai masyarakat sekarang, mereka itu sudah bisa dikatakan mengenal budaya batik atau belum Mbak Ayu? Kalau untuk budaya batik, semua masyarakat sudah mengenal pastinya, karena kan batik sudah sejak ada sebelum merdeka. Tentunya nah yang tantangannya yang untuk batik itu kemungkinan untuk tantangannya itu untuk kaum milenial mungkin jarang untuk belum atau mungkin tidak akan nyemplung ke dunia batik. Nah, kalau yang orang-orang pada zaman yang dahulu, orang-orang tua kita kemungkinan sudah banyak yang mengetahui tentang batik. Iya. Malah sekarang banyak kayak contohnya kayak pakaian ya Mbak Ayu ya, lebih memilih pakaian yang bergaya modis luar daripada budayanya sendiri. Nah, kita sebagai generasi muda nih teman-teman harus bisa ikut melestarikan. Betul ya Mbak banget, Ayu. Saya setuju banget itu. Iya. Contoh salah satu contohnya kita bisa belajar batik di Museum Batik nih bersama Mbak Ayu yang udah ahlinya. Saya masih belajar juga. Oke Mbak Ayu, untuk selanjutnya Mbak Ayu yang sekarang kan berkecimpung di dunia budaya batik Mbak Ayu. Gimana sih harapan Mbak Ayu untuk generasi muda saat ini mengenai kebudayaan batik Mbak Ayu? Ya. Harapan saya untuk generasi batik ya, tetap memberikan edukasi pelestarian batik dimulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SLTA dan sampai dengan tingkat mahasiswa. Nah, kemudian mendorong untuk generasi muda atau generasi milenial ya, untuk tetap semangat dan lebih mencintai lagi tentang batik, kemudian bisa menciptakan motif baru tentang batik, menciptakan brand sendiri. Oh iya Mbak Ayu, untuk ciri khas corak batik di Pekalongan itu seperti apa sih Mbak Ayu? Kalau di Pekalongan itu identik dengan ciri batik pesisiran. Batik pesisir? Iya, batik pesisiran itu batik-batik yang berwarna cerah atau terang. Salah satu contohnya itu adalah batik Jelamprang. Batik Jelamprang itu identik dengan kayak segitiga, kotak-kotak ataupun lingkaran, kemudian dengan berwarna terang. Atau juga contoh batik pesisiran itu ada dengan motif batik buketan. Oh, buket. Iya, batik buketan itu atau batik dengan motif seikat bunga, dan kemudian juga warnanya juga identik dengan cerah-cerah terang-terang. Oh iya Mbak Ayu, kan tadi kan kalau seperti batik pesisir berarti motifnya kayak lingkaran, segitiga kayak gitu. Contohnya itu batik Jelamprang. Itu identik dengan lingkaran, kotak atau segitiga dan berwarna cerah. Ini Mbak Ayu, saya mau tanya nih, Mbak Ayu sebagai seseorang yang berperan penting, bisa dikatakan berperan penting di dunia kebudayaan batik Mbak Ayu. Harapan Mbak Ayu untuk generasi muda sekarang itu gimana mengenai kebudayaan batik itu sendiri? Harapan saya sendiri tetap memberikan edukasi dari tingkat PAUD, SD, SMP, SLTA dan tingkat mahasiswa, dan memberikan semangat atau dorongan agar lebih mencintai batik. Karena kan batik adalah budaya kita sendiri. Dan kemudian mendorong agar para generasi milenial itu mempunyai motif tersendiri, melahirkan brand-brand baru atau motif-motif baru. Jadi agar kedepannya kan anak-anak muda zaman sekarang kan dengan berpikir yang milenial, mungkin contohnya bisa kayak mungkin salah satu batik bisa bergambar kayak misalnya kayak kapal atau sepeda motor atau mobil. Nggak harus batik itu bermotif bunga kayak gitu ya Mbak Ayu. Ataupun kayak wayang. Gitu. Mungkin ada generasi milenial yang bisa memberikan gambaran baru di dunia perbatikan.
Iya, berarti yang namanya batik bisa dikaitkan dengan sesuatu hal atau benda yang modern ya Mbak Ayu motifnya. Iya betul. Nggak harus bunga, wayang. Betul. Iya. Kalau batik itu sendiri, kalau batik kan memang ada motif, ada filosofinya yang pada zaman dahulu sudah ada filosofinya tersendiri. Nah kalau untuk yang harapan saya untuk yang generasi milenial sekarang yang dengan berpikiran yang lebih intelektual mungkin bisa masuk atau nyemplung ke batik itu mungkin tidak tetap berpaku yang zaman batik yang zaman dahulu, mungkin bisa untuk era-era yang akan datang agar nantinya pada saat anak-anak cucu kita bisa tahu batik itu lebih ke modern. Seperti tadi Mbak Ayu saya lihat di belakang ada cap batik tapi gambarnya tayo, bis tayo. Itu seperti itu. Nah nanti bisa kalau ada generasi yang milenial yang itu kan bisa di-brandkan kan, bisa dipatenkan. Lebih untuk menambah daya tarik ya betul, Mbak Ayu. Jadi nggak harus terlalu kuno-kuno, harus kuno dan kita harus bisa menginovasi sendiri. Kita harus juga mengikuti teknologi yang sekarang. Lalu Mbak Ayu berkaitan dengan harapan, lalu upaya apa sih Mbak Ayu yang akan Mbak Ayu dan teman-teman lakukan untuk bisa mensosialisasikan dan melestarikan budaya batik khususnya di Pekalongan Mbak Ayu? Kita tetap mencintai dari diri kita, tetap mencintai batik. Yang paling utama itu kita harus mencintai batik itu tersendiri. Jangan sampai dengan kita tidak mencintai budaya apa yang ada di Indonesia, itu kita termakan oleh masuknya dari kebudayaan asing. Nah dari kita dari awal diri kita sendiri untuk mencintai batik. Malah justru apalagi sekarang ya Mbak Ayu sudah perkembangan internet nih, malah kita lebih menyukai budaya luar daripada budaya sendiri. Betul sekali, Terutama bila dikaitkan dengan batik Mbak Ayu, berarti menjuru ke pakaian. Biasanya lebih suka menyukai gaya pakaian orang luar daripada di kampungnya sendiri lah bisa dikatakan. Nah itu kembalinya ke diri kita sendiri. Kalau siapa lagi kalau bukan kita yang tidak mencintai batik, nanti akan batik malah nantinya kedepannya malah takutnya nanti sering diklaim dari negara lain. Oh iya Mbak Ayu, berkaitan tadi dengan akan diklaim di negara lain, sama halnya dengan kebudayaan yang lain Mbak Ayu, seperti wayang juga itu sudah mulai diakui oleh negara lain Mbak Ayu. Malah justru negara kita itu nggak bisa kayak mempertahankan loh Mbak Ayu. Mbak Ayu pernah mendengar nggak berita seperti itu? Iya betul. saya pernah mendengar seperti itu. Nah itu kembali lagi kita harus sebagai yang generasi yang sekarang yang kita harus mempertahankan budaya yang sudah ada di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Malah justru kadang orang luar yang lebih mencintai budaya di Indonesia. Nah itu banyak orang luar nih yang sudah bangga dengan batik kebudayaan Indonesia. Malah justru kitanya sendiri kurang bangga kayak gitu. Nah makanya pada akhirnya kan itu budaya yang masuk, banyak yang generasi sekarang yang kurang, mungkin ada yang beberapa yang mengetahui tapi juga ada yang kurang. Nah akhirnya kembali kepada diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai budaya Indonesia. Nah gitu pemirsa, jadi kita nih sebagai generasi muda di zaman sekarang harus bisa bangga dengan kebudayaan yang kita miliki ya Mbak Ayu. Betul, saya setuju sekali. Jangan sampai malah orang luar yang mencintai kebudayaan kita dan merebutnya. Betul. Nah, jadi seperti itu tadi pembahasan kita pada hari ini mengenai budaya batik yang Mbak Ayu. Sangat menarik sekali, mulai dari kita belajar sejarah batik, awal masuknya batik di Pekalongan seperti apa, hingga motif-motif batik di Pekalongan. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa bangga akan budaya yang kita miliki. Jangan sampai malah orang luar bangga dengan budaya kita, malahan kita yang lupa sehingga budaya kita direbut oleh negara lain ya Mbak Ayu. Nah, menarik sekali pembelajaran yang dapat kita ambil pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Mbak Ayu kepada Mbak Ayu dan rekan yang lain sudah mempersilahkan kami untuk berbincang-bincang di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak Ayu. Tak terasa sudah di penghujung acara. Kita di sini dari Lentera Kampus sudah berbincang-bincang dengan Mbak Ayu mengenai sejarah batik di Pekalongan dan Museum Batik Pekalongan. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Alfitra Nisa sebagai host dan kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.